Tes 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 1 2 3 tes tes 1 2 3. Oke, halo guys, balik lagi di channel gua. Hari ini gue bakal ngelanjutin lagi nonton anime yang berjudul Isekai Yakyokyo episode terakhir ya, episode ke-12. Jadi apa tuh namanya, di episode sebelumnya itu si siapa tuh namanya, Falma itu akhirnya menyelesaikan ya bahasanya di kota Astar gitu kan. Astar apa Astar gitu gue lupa. Selesai ya bahasanya di sana dan akhirnya memutuskan pengen mengejar orang-orang yang apa tuh namanya berusaha masuk ya bahasanya ke ibu kota gitu, dan akhirnya ternyata dia ninggalin 4 orang dan ternyata ada 24 orang dan ada 5 kesatria suci yang ternyata nanti di ujungnya itu adalah mereka pengen masukin tupai putih ke tupai putih ke dalam ibu kota, dan akhirnya kemarin juga ditunjukin ya tupai putihnya disebar ke seluruh ibu kota untuk nyebarin wabah hitam atau wabah Black Death kayak gitu. Jadi semakin seru ya Mas. Jadi kayak wabah Black Death ini malah dijadiin senjata biologis ya untuk apa tuh namanya menyerang negara lain gitu, dan kemungkinan apa tuh namanya ya, alasannya sebenarnya ujung-ujungnya ya adalah itu karena kan dulu itu kan sakitnya ratunya ya bahasanya apa kemarin sakitnya gue lupa, tuberkulosis apa ya itu, bukan apa gitu, pokoknya dia itu disebabkan karena bakteri dan virus juga gitu. Jadi apa tuh namanya bisa jadi itu ditularkan oleh orang lain juga. Jadi istilahnya bener-bener di sini tuh mereka tuh menggunakan senjata biologis gitu, dan mungkin di sini juga mereka wabah Black Death itu juga punya rencana yang sama. Nah, tinggal gimana nih nanti Falma menyelesaikan gitu ya, dan orang-orang di kerajaan juga, bukan cuma Falma ya. Falma soalnya nanti kan ada si Vilena sendiri yang kemarin di akhir episode yang lagi duduk di atas apa kemarin, di atas lonceng apa ya apa gitu gue lupa kemarin sih, yang orang yang pakai tengkorak itu yang muncul waktu itu di yang villainnya itu pokoknya yang rambut hitam yang sepertinya dia itu temen daripada si bapaknya Falma. Kita kan pernah ceritain kan temennya bapaknya Falma itu orang yang maniak banget untuk apa tuh namanya bikin obat kalau nggak salah ya tadi, tapi karena uh, apa orang yang pinter bikin obat tapi dia itu tanpa ada moralitas sebagai seorang dokter ya bakal jadi kayak mad scientist aja gitu kira-kira ya. Nanti kita lihat lah gimana karena ini episode terakhir, jadi apa tuh namanya nggak ada kayak penyelesaian resolusi, jadi semua itu digabung jadi satu episode ini, penyelesaian dan semuanya jadi satu episode. Makanya gue nggak tahu nih apakah bakal berasa crush atau kayak gimana, kita lihatlah gitu. Oke, saya kita mulai untuk episode ke 12 dari Isekai Yakyoku. Oke, ini 12 kita mulai saja. 1 2 3. Dilaporin kan? Tapi ada tapinya. Hmm, bawa hitam ke kotak kayak kaisaran. Nah, untuk mencegah ya kena wabah. Oh, Nedel. Jadi ini perkiraannya dari Nedel ya. Hmm. Ya dalangnya itu yang hitam itu, yang rambut hitam. Yang tiga tengkorak itu yang temannya si bapaknya Falma ini. Tapi alasannya itu sebenarnya yang masih belum jelas sih ya. Memperkerjakan seorang apoteker biasa. Nah kan iya. Oh, dikeluarkan dari universitas. Oke. Oh kan jenius. Ya, tapi karena moralitasnya itu nggak ada. Jadi itu kayak jadi mad scientist, jadi gila. Tuh kan.
Oh, teknik ilahinya disegel. Meniti racun. Oh, dia neliti wabah gitu cuy, termasuk wabahnya. Nanti dia yang nyebarin. Hmm. Hmm. Kamyu. Ya kan, kita kan udah pernah ngambil ngomong Kamyu kan. Oke, let's go. Itu ya, istilahnya apa tuh namanya? Oke lah lu jenius gitu ya, tapi ya itu kalau lu nggak didasari kepada etika dan attitude kayak seorang dokter atau kayak apa ya namanya bahasanya ya, ya kemanusiaan lah, apa yang sama seperti apa yang dilakukan sama Falma gitu ya bahasanya, ya lu bakal jadi kayak mad scientist aja gitu loh istilahnya. Jadi kayak apa tuh namanya, istilah mad scientist kan orang-orang yang kayak begitu kan, orang yang gila pengetahuan tapi nggak didasari sama moral gitu. Dan menurut gue itu perlambangan yang mirip banget dengan orang-orang yang zaman dulu gitu loh bahasanya. Yang dimana istilahnya kan apa tuh namanya, orang zaman dulu itu kan untuk mengejar pengetahuan lah ya bahasanya. Apa tuh namanya, itu bisa ngebuat orang itu jadi gila juga gitu loh. Jadi bisa dibilang adanya orang kayak begitu ya, si Kamyu itu di zaman-zaman abad pertengahan kayak begini, menurut gue malah lebih make sense. Apalagi bisa bilang dia itu kan jenius ya. Bisa bilang kalau misalkan dia baik ya, dia bisa menjadi kayak kemajuan besar untuk pengetahuan sebenarnya. Tapi ya tadi, bahasanya kan karena memang kekejaman yang dia lakuin, jadi ya nggak diperbolehkan gitu kan. Kan setiap era gitu ya, mau di era manapun moral itu pasti ada gitu kan. Pasti moral pun juga berdasar pada kebaikan gitu. Jadi pasti selalu ada orang yang nentang hal-hal kejam. Meskipun hal itu juga cukup bakal berguna nanti. Oh, ini disebarin ya. Oke, tinggal 4 nih. Uh, perang, Cok. Uh, nggak diterbangin gitu, cuy. Berarti Kesatria Suci ini pasukan elit kali ya? Oh, ini orang gereja nih kayaknya nih. Iya, orang gereja. Apa namanya istilahnya? Inquisitor, no, Inquisitor. Solomon. Wah, gila. Akan kulepaskan teknik ilahimu. Wah, gila. Jadi Inquisitor itu punya kayak semacam apa ya, skill teknik gitu ya untuk bisa menghapus atau mensegel teknik ilahi seseorang. Oh, perang, Cok. Hmm. Tapi bahaya. Khawatir dia ya. Emang the best sama si Lotte ya. Hmm. Go, Valma datang. Let's go. Oh, oke.
Oh, itu udah bisa ngelihat cuy. Ya itu tupainya. Nice, berarti kalau udah bisa ngeliat bisa lebih aman nih, lebih gampang. Oh, bajing terbang. Oh, oke. Kalau tupai kan dia nggak bisa terbang kan. Kalau terbang dia bisa pergi ke antar atap. Mayus, keren sih. Oh, si Bapak Bruno. What? Dia nggak tahu. Oh, oke. Membunuh banyak orang sekaligus ya pakai wabah gitu kan. Oke, jadi mereka tuh dipaksa ngelakuin hal itu, cuy. Ah, masih cameo ya bahasanya. Karena warganya itu pada disandra. Karena kan istilahnya hmm, ya karena kan yang bisa bilang kayak karena dia yang nyebarin jadi yang bisa nyelamatin adalah si cameo itu tadi. Tapi ya nggak segampang itu gitu kan. Apoteker sesat yang hatinya rusak. Wow. Roh jahat. Soalnya dari opening sendiri dia tuh udah bentuknya kayak tengkorak gitu loh. Oke, udah selesai ya. Tapi gak segampang itu juga dong. Oke, jadi semua barangnya itu dibakar ya, biar nggak nyebar gitu. Oh, itu dia. Ini si cameo nih. Iya, tapi si Lotte lagi mau menuju ke apotek lagi. Oh no, Lotte. Hmm. Yang menjadi tengkorak itu artinya memang dia tuh sudah ini kali ya. Oh, kebuka semua. Oh, nyala lagi. Ya, tapi kenapa atasnya bisa kebuka kan? Ya berarti ada orang yang masuk ke lantai atas itu. Nah, si dia mau meriksa si Lotte nih. Kalau Falma ada di lantai atas, ternyata bukan. Aduh, gimana nih? Harusnya Falma datang di saat yang tepat dong. Gak mungkin lah Lotte kenapa-napa gitu ya. Let's go. Ya. Oh no. No, ditusuk anjir. Si Bapak Bendara.
Ah, Valma, Valma mana Valma? Aduh, telat ya. Nah, roh jahat. Masuk. Oh, tusuk di belakang juga tuh semuanya. Wow, yang udah pening nih. Kami. Hmm. Hmm. Wes, tambak es. Oh, ini udah opening parah ini ada masih opening aja. Racun. Oh, dia tusuk. Jadi pedang itu ada pedang, pisaunya ada racunnya sih. Uh. Oke, jadi lagi dianalisa tuh sama si Valma ya. Racunnya. Karena kan si Kamio ini kan meneliti racun kan. Akonitium, akonitin. Oh, benar. Oh, oke. Gila digabung semua cuy racun-racunnya. Ada lagi. Oke, berarti ada double racun ya. Ya udah ini emang gila aja nih orang ya. Oh no, si bapak. Jadi esensi kehidupan itu adalah orang yang bertahan, hidup itu adalah pemenang gitu. Hmm. Hmm. Ya, kalau emang udah dari dasarnya dia begitu, ideologi balik lagi ya. Oh, let's go, Palma. Hmm. Dipukul coy. Let's go, Palma. Pencari kebenaran. Oh, dihilangin semua. Hmm. Ya kamu gue bilang kan orang kayak gini semua penting untuk kemajuan teknologi, tapi ya karena moralitas dia sendiri. Ya.
Nah, nanti gimana kalau Fama malah menyimpang dari manusia gitu loh. Iya, tapi karena memang Falma dasarnya orang baik gitu lah. Gila. One Punch Falma anjir. Mana pukulan aja si Falma ya? Wow, let's go. Duh, gile. Uh, gile. Gila keren anjir. Dari si Falma bener-bener gak main-main loh. Maksud gua apa tuh namanya? Dia tahu bahwa nih orang jahat dan bener-bener mau dibunuh cuy. Maksud gua. Wah, gila. Dipelangi gitu ya. Apa itu? Soka zat racun apa? Oh, bagian dari tongkat sihir kah? Kekuatan untuk pemurnian. Menenangkan wabah. Oh, ada kekuatan kayak gitu juga ya? Berarti kayak gimana tuh nasibnya para tupai-tupainya? Berarti aman dong karena si Falma punya kekuatan kayak gini. Hmm, gila sih. Menurut gue suka si Falma sih. Maksud gue dia tuh kalau udah tahu ini orang jahat dan berpotensi untuk bakal ngelakuin hal gila lagi ke depannya, langsung dibunuh di tempat cuy. Gak ada alasan anjir. Gak ada kayak lu bisa berubah menjadi lebih baik ini gini gini. Gak, bahkan dia bilang kayak lu tuh gak udah gak bisa sembuh gitu loh. Udah benar-benar dalam hatinya. Maka dia tuh kayak ngerasa sedih dan ngerasa ini kan marah gitu. Hmm. Oke, habis. Aduh, gue pengen lihat aftermath-nya anjir maksud gua. Yang tupanya tuh gimana itu? Oh, tindakan terhadap wabah hitam terus berlanjut. Oke, berarti nggak selesai di sana doang ya? Hmm. Terus yang tupainya gimana? Yang tupai gue butuh yang tupai yang apa tadi? Ini terbang. Oke, berarti penyebab di ceritanya pun akhirnya menjadi lebih itu ya. Orang bisa diselamatkan. Oh, dia nggak mau nerima obatnya. Ada setelah lu lah kayak gitu kan. Ya orang keras kepala gitu. Tapi ya diambil juga, dikasih. Ada itu apa tuh namanya? Pride-nya dia itu loh. Terus gimana? Tuh dia dead kayak gitu? Si bapak-bapak serikat? Ya, yang si nenek-nenek. Iya. Ya dapat biaya kan dia buat mengembangkan obatnya si Falma yang cuma satu-satunya ini cuma ada doang yang bisa ini. Oke, habis. Oke, masih ada ya. 2 bulan kemudian. Oke, berakhir ya. Oke. Udah selesai, udah aman. Karena udah obatnya udah diinin juga kan, udah disebarin. Tapi penyelesaiannya kalau menurut gua kayak terlalu cepat gitu nggak sih? Maksud gua kayak kita aja masih belum tahu treatment yang dilakuin ke orang-orang dengan yang para tupainya tadi gitu loh. Jadi kayak sengaja di off screen kan gitu maksud gua. Ya kita back again ya.
Oh, si kakek. Laksamana. Wah, Tarian terima kasih. Lucu banget si Lotte Zuba. Hmm. Ramai seperti biasa lagi ya. Isekai ya Kyoku Finn, gak ada season 2 berarti. Oh my god. Oh my god. Finn cuy. Finn. Berarti artinya tamat, gak ada season 2. Aduh, parah. Tapi ini udah bagus ya, maksud gua apa tuh namanya dengan apa tuh Black Death ini ya, bahasa ini udah apa ya cukup oke. Kamu gua untuk mengedingkan dan tamat tulisannya, cok. Tamat. Udah gak ada season 2 fix anjing. Fuck lah. Itulah tahun 12 dari Sekai Yakyoku. Ya tadi episode ke-12 dari Isekai Yakyoku ini kenapa tulisannya tamat cuy? Kenapa tulisannya Fin anjing Fin? Gue berharap ada season 2 gitu loh maksud gue. Kan istilahnya manganya masih tetap ongoing, light novelnya sendiri pun gue nggak tahu ya Black Cat itu sampai volume berapa tapi harusnya masih ada lanjutannya gitu loh. Jadi maksud gue aduh, gue pengen banget nggak lanjutannya. Ini salah satu isekai yang menurut gue punya konsep yang menarik gitu loh maksud gue. Tapi nggak ada sisa duanya gitu, why gitu loh, why ya pokoknya apa tuh namanya ya Hitorin Takusudok 12 ya dari Isekai Kyoku. Jadi kalau menurut gue pribadi ya episode 12 ini bagus gitu, apalagi apa tuh namanya banyak hal yang bisa dibilang kayak terselesaikan, tapi gue berasa banget episode 12 ini kayak berasa cepet banget. Contoh kayak tadi pertarungannya si Falma sama si siapa tuh namanya sama si Kamyu ya, itu kayak berasa kayak apa ya, berasa kayak cepet banget gak sih, jadi kayak gak epic sama sekali, cuma kayak Falma jadi kayak ngasih 3 pukulan apa ya tadi ya, dan dia langsung kalah gitu, dan terakhir ditutupi dengan dia ditusuk pakai tongkat, udah itu doang gitu. Gue pikir bakal kayak jedar-jedar kayak atau kayak gimana, makanya gue tuh udah takut sebenarnya waktu pas apa tuh namanya 31 episode dan masalahnya tuh lumayan banyak gitu. Salah satu hal yang mengganggu gue itu di episode ini tuh adalah penyelesaian terkait dengan yang tupainya tadi, dan itu nggak ditunjukin sama sekali gitu loh. Istilahnya gue ya mau gak mau kita harus berspekulasi kan, karena nggak ditunjukin makanya kita akhirnya jadi kayak berspekulasi. Yang pertama adalah apa tuh namanya, bisa jadi kekuatan Falma tuh yang kayak yang kata pelangi-pelangi tadi, yang kekuatan dari tongkatnya tadi yang dijelasin sama si Solomon Solomon tadi ya namanya, gue lupa, yang pemimpinnya apa tuh namanya Inquisitor itu tuh bilang kalau misalnya itu berasal dari tongkatnya tadi. Nah gue ngiranya ada tupai-tupai itu mati karena yang sinarnya tadi, bukan karena kekuatan dari tongkatnya tadi tuh yang menyebar ke seluruh kota menenangkan wabah kan disebutnya. Nah tapi maksud gue apakah itu berlaku juga ke tupainya gitu lah, maksud gue kan itu nggak terjawab, dan akhirnya di akhir pun akhirnya diomongin di mana uh, penanggulangan wabahnya itu tetap berlanjut. Jadi nggak selesai di sana dong, penanggulangan wabahnya itu tetap berlanjut. Bisa jadi juga apa tuh namanya kekuatan Falma tadi itu nggak berpengaruh ke tupainya, tapi tetap dilanjutkan yang namanya penanggulangan wabahnya tadi. Makanya di apa tuh namanya di tetap dicari tuh, tikus-tikusnya tetap dicari gitu loh. Apa tuh tikus kan tuh tupai-tupai itu tetap dicari gitu, tapi off screen. Makanya nanti kalau ada orang terinfeksi kan Falma bisa ngecek tuh. Jadi saya lebih mudah. Jadi kalau terinfeksi, oh ini kasih obat, oh ini kasih ini, oh ini langsung dikarantina aja gini 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 gini. Jadi saya lebih gampang gitu loh. Makanya penyelesaiannya itu kalau mood gua kayak terlalu cepet banget. Jujur aja gua agak kecewa sih sebenarnya. Kayak pertarungan lawan si Kamyu sendiri pun kayak bahasa cepet banget. Terus penyelesaiannya sendiri pun juga nggak lengkap gitu ya bahasanya. Falma datang, terus yang di gerbang sendiri pun juga apa tuh namanya, di kota Needle itu kan sendiri orang-orangnya itu kan bisa bilang kayak di Sandra ya lah bahasa sama si Kamyu. Mas juga apakah negaranya si ratunya ini bakal ngebantu apa tuh, bakal ngebantu negara Needle tadi, karena kan dia adalah bagian daripada apa tuh namanya, bagian daripada
aliansinya dia juga gitu ya. Tadi kan dibilang mereka tuh nggak untuk kesepakatan gitu loh. Mereka berdua itu bersahabat, bukan bersahabat sih, kayak bertetangga dengan baik lah ya bahasanya. Antara Needle sama negaranya si Falma ini gitu. Jadi istilahnya apakah bakal dibantuin tuh negara Needle gitu kan, nanti itu masih belum jelas gitu loh. Maksud gue kayak apa ya, kayak gue tuh butuh lebih ada lagi. Seharusnya mood gue nih ya harusnya 13 episode, tapi gue nggak tahu ya di manga ada atau enggak ya, atau di LN atau kayak gimana adegannya. Tapi yang jelas itu berasa cepet banget dan berasa kayak gak terjelaskan aja, cukup jelas gitu. Jadi jatuhnya nanti kita cuma ya berspekulasi aja gitu, gimana tupainya diselesain, terus apa tuh namanya nasibnya para orang-orang Needle itu kayak gimana, karena para kesatria sucinya tadi kan dead semua kan gitu kan. Istilahnya apakah nanti dari kerajaan bakal atau dari kekaisaran bakal ngebantuin Needle karena mereka ada sedikit kesepakatan atau kayak gimana. Nah itu yang gue bingung sebenarnya, belum ada jawabannya. Terus apa tuh namanya si ini sih sebenarnya yang di akhir tadi sih sebenarnya, jadi kayak apa, jadi kayak cuma dijelasin lewat dialognya atau narasi daripada si Falma gitu. Contoh kayak oke lah kita akan melanjutkan kembali Black Death, bukan itu namanya penyelesaian Black Death gitu kan. Akhirnya tetap adanya karantina bla 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 semuanya, dan itu tetap dilakuin sampai nanti Black Death itu benar-benar habis gitu. Dan bahkan apa tuh namanya yang sebelumnya obat itu cuma bisa diproduksi sama si Falma gitu kan, dengan kekuatannya dia tuh yang bikin apa tuh namanya, gue lupa nama tekniknya. Akhirnya mulai bisa dibuat sama orang-orang dari universitas tadi, universitas apa ya tadi ya, yang dimana si nenek tadi yang episode sebelumnya itu gitu. Jadi istilahnya ya oke lah gitu kamu juga. Dan bahkan bukan cuma obat tentang wabah penyakit doang, tapi juga wabah hitam doang, tapi juga wabah-wabah yang bisa dibilang kayak menular kayak gitu-gitu itu juga diteliti gitu loh. Yang mungkin bisa dibilang kayak meneliti obat yang disebabkan oleh virus atau bakteri kayak gitu-gitu. Nah itu mungkin divisinya si nenek itu gitu, si ibu-ibu itulah. Gua nggak tahu nenek apa ibu-ibu ya. Tapi yang jelas menurut gua penyelesaiannya cukup terlalu cepet banget, dan pertarungannya pun juga berasa cepet banget. Ini menurut gue tadi, gue tuh sebenernya pengen ketawa tadi ya pas adegan si Falma itu mukul sekali terus si Kamio itu kayak bentar lu kok gak bisa ngertiin gue sih kayak gitu loh. Jadi kayak dia kayak awalnya tuh sombong kayak gini bla 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 bla, terus kira si Falma langsung mukul dia kan jedak, terus kira kenapa lu gak ngerti sih gini. Jadi kayak awalnya tuh kayak terus dipukul sekali dia langsung kayak apa ya, kayak ngambek, bukan ngambek sih jatuhnya ya, kayak kenapa sih lu nggak ngertiin gue gini bla 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 gini bla 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 kayak gitu loh istilah. Jadi tuh gue pengen ketawa aja, maksudnya kayak harusnya kan pertarungan yang lebih epic dikit lah, karena kan Falma itu kan cukup OP ya, dan si apa tuh namanya si Kamio ini kalau menurut gue apalagi dia punya kayak semacam roh jahat gitu kan. Jadi benar-benar kayak menjadikan dia itu mad scientist banget gitu. Gue pikir bakal ada pertarungan yang pair dengan Falma gitu loh, tapi ternyata tidak gitu ya. Berarti emang ya menurut gue memang kalau gue pribadi sih ya sangat menyayangkan hal itu, tapi ya sudah lah ya istilahnya. Dan gue lebih kesel lagi ketika munculnya tanda tamat gitu lah di akhir kayak gitu. Tapi ya itu ada unek-unek gue doang. Tapi ya yang gue suka dari episode ini adalah penggambaran bagaimana adanya seseorang yang jenius tapi berseberangan dengan Falma gitu loh. Sebenarnya si Kamio ini bisa dibilang orangnya itu penting loh, sebenarnya orang penting yang dimana dia itu bisa dibilang orang penting untuk umat manusia sebenarnya. Si siapa tuh namanya si Kamio ini, karena dia tuh orang jenius yang nggak seperti Falma yang tahu tentang teknologi pengetahuan modern. Dia itu kan bisa dibilang bener-bener orang yang hidup di zamannya Falma ini ya, zaman abad pertengahan ini. Dan dengan adanya dia tuh kayak meneliti wabah, terus meneliti banyak hal gitu ya, itu menunjukkan banget seberapa jeniusnya dia gitu. Tapi balik lagi ketika ya seorang jenius tidak menaruh moral di dalam perilakunya dia gitu ya, di dalam dirinya dia juga, jadi bakal jadi mad scientist gitu lah. Apa ya dulu kan di waktu pas zaman perang kan juga banyak juga gitu kan, bukan cuma di zaman abad pertengahan gitu ya, tapi di zaman perang yang bisa dibilang kayak dekat sama kita pun itu juga banyak kayak begitu gitu loh. Kayak apa tuh, kayak melakukan eksperimen ke manusia, kayak menggabungkan antara bagian tubuh manusia lain dengan manusia yang ini, kakinya disambungin kayak gimana, bisa nggak gitu, atau mungkin kayak eksperimen ke anak-anak ke bla bla bla. Pokoknya bener-bener bisa dibilang kayak tadi saya orang yang mengejar pengetahuan, orang yang bisa dibilang kayak mengejar suatu hal yang
nggak mereka ketahui dan mereka benar-benar into banget gitu ya bahasanya kayak itu. Tapi ya kalau nggak didasari sama moral dan apa tuh namanya kebaikan gitu ya, itu ya bakal jadi apa tuh namanya bakal jadi suatu hal yang menghancurkan juga gitu loh. Makanya di sini apa tuh namanya si Kamyu ini bisa bilang kenapa lu nggak ngerti gini ya, karena emang lu gila aja gitu loh bahasanya. Dan beda sama Falma. Kalau Falma kan bisa bilang dia itu kan memang baik, dasarnya dari dulu itu memang baik ya. Emang apa bahkan dia tuh berusaha untuk jadi dokter pun karena pengen nggak agar orang lain itu nggak ada yang ngerasain seperti adiknya lagi gitu kan. Jadi benar-benar emang dasarnya Falma itu orang baik gitu loh istilahnya. Jadi ya mungkin itu aja sih ya sebenarnya yang bagus dari episode ini. Dan apa tuh namanya tadi ya si apa ya bisa dibilang ya, apalagi sih sebenarnya tadi di akhir udah sih ya sebenarnya itu doang, cuma penyelesaian ngelawan si Kamyu terus wabah Black Death pun akhirnya diselesaikan dengan off screen ya, benar-benar sayang banget. Tapi ya sudah lah ya. Jadi nanti berharap aja sih harusnya ini tapi tamat sih ya, maksud gue. Aduh gila sih ya. Itu kita episode 12 ya untuk reviewnya. Jadi kita masuk ke review anime kayak gitu. Jadi kalau gua pribadi ngasih nilainya ini adalah 75 ya bahasanya. 75, kalau menurut gue 75 sampai 78, jadi di sekitaran 7 lah ya kayak gitu. Dan ya kalau menurut gue pribadi kenapa gue ngasih segitu, karena ya tadi bahasanya endingnya sendiri pun juga terlalu kecepatan gitu tuh, menurut gue menjadi faktor terbesar ya bahasanya. Jadi kayak pembuatan yang menarik untuk wabah Black Death gitu, tapi penyelesaian yang agak kurang kalau menurut gua. Jadi banyak hal yang nggak terselesaikan, gimana cara mereka mentreatment tupainya tadi gitu ya, bahasa apakah bakal dibunuh-bunuhin atau kayak gimana, itu nggak ditunjukin gitu loh. Apakah itu nanti ada pengaruhnya dari kekuatan si Falma yang warnanya itu yang pelangi tadi yang mengitari yang mengelilingi ibu kota, apakah itu ada pengaruhnya juga, itu nggak dijelasin. Gua nggak tahu di manga atau di lain dijelasin atau enggak ya, tapi itu nggak dijelasin di anime jelas gitu loh. Terus apa tuh namanya di awal-awal sebelum adanya arc Black Death ya bahasanya, ceritanya tuh kayak nyantai banget gitu loh. Jadi kayak apa tuh namanya dramanya itu baru dimulai sebenarnya waktu pas Black Death itu gitu. Jadi kayak Falma sendiri istilahnya mungkin ada dramanya, mungkin yang gue suka itu waktu pada saat yang serikat, tapi istilahnya nggak ada yang terlalu besar banget drama yang terjadi. Kayak apa tuh namanya, lu bayangin aja apa tuh namanya Falma ini kan bisa dibilang apa ya, anak kecil lahir dari keluarga bangsawan gitu ya bahasanya. Makanya gue tuh suka banget waktu pas serikat, tapi kayak gue tuh butuh drama yang lebih maju lagi, lebih kayak apa ya, lebih apa ya, lebih barbar lagi gitu dramanya. Tapi di Ishikayaku enggak. Jadi maksud gue adalah Falma itu kan bisa bilang punya backingan, udah anak bangsawan, terus dia punya backingan ratu, dan dia juga punya backingan gereja gitu kan bahasanya. Jadi bisa dibilang dia tuh orang yang punya backingan, orang yang punya orang besar di belakangnya mereka gitu loh istilahnya gitu kan. Mas juga orang-orang serikat itu kan bisa dibilang kayak ya pasti ngelihat Falma itu jadi kayak wah Nura punya backingan besar nih, kayak di negara kita sendiri lah bahasanya. Kalau orang-orang punya backingan kayak gitu kan pasti kan kita juga mau buat apa gitu kan bahasanya, tapi pasti ada yang kontra lah bahasanya. Nah di sini mood gua tingkahnya serikat itu tuh emang udah make sense kepada orang yang nggak suka Falma, karena Falma sendiri pun dia itu ya memang orang yang punya backingan gede. Dan ya tadi gitu loh bahasanya, bedanya adalah karena kita ngelihat daripada faktanya di mana Falma itu memang berkontribusi untuk negara, nggak seperti orang-orang yang apa tuh namanya emang cuma punya backingan doang, tapi itu cuma buat kalau satu hal buruk terjadi gitu kan. Tapi di sini emang apa tuh namanya emang kualitas daripada Falma sendiri dan obat-obatnya tadi dan Isekai Yakyoku juga gitu ya, itu emang bagus. Makanya Ratu dan yang lain itu juga mengakui gitu kan. Tapi kan serikat nggak tahu hal itu gitu loh. Jadi maksud gua adalah apa tuh namanya gue butuh sebenarnya drama yang lebih maju lagi, nggak cuma kayak waktu kan cuma yang kata datengin kuda gitu kan, kudanya kira malah ngebawa tanah ke depan halamannya si siapa tuh namanya Isekai Kyoku gitu kan. Dan ya udah selesai di sana aja, nggak ada kayak bener kayak interaksi langsung di antara Falma sama si bapak-bapak serikat tadi. Dan sumpah tadi di akhir itu si bapak serikat itu bilang kayak dia itu selamat atau enggak sih bahasanya, dia kayak cuma duduk terus kayak matanya ketutup gitu kan. Jadi gue takutnya dia tuh dead, maksud gue masa dia tuh begitu doang sih, maksud gue gak terima obat daripada si Falma terus akhirnya dead begitu aja kan, aneh gitu ya maksud gue. Itu rasanya gimana tuh? Mungkin kalau yang itu bisa komen di bawah ya, si bapak-bapak serikat ini kayak gimana, masa
orang yang penting diserikat gitu ya bahasanya, dan menurut juga tingkahnya dia itu memang make sense gitu dengan apa yang terjadi. Memang dia melihat situasinya dan dia itu juga serikat ya memang ada untuk rakyat biasa juga gitu loh bahasanya. Menurut gue masa matinya begitu aja sih gara-gara nggak percaya sama obatnya si Falma gitu-gitu, dan mungkin itu salah satu bisa dibilang kayak dampak ya, dimana ya lu nggak percaya sama suatu hal yang lu nggak percaya gitu loh. Jadi kayak kasihan aja sebenarnya sih sebenarnya. Jadi kayak harusnya dia tuh dapat kayak itu hidayah, mirip-mirip kayak waktu pas si siapa bapak-bapak yang jadi apotik pertamanya si Falma tuh, Isekai Yakyoku, gue lupa siapa namanya. Itu bisa bilang apa tuh ya, setidaknya ada arc sendiri lah untuk serikatnya sendiri, untuk bisa yang lebih namanya apa tuh namanya ditonjolin dan menjadi kayak apa tuh kayak perang dagang kayak atau kayak gimana gitu maksudnya. Tapi kan karena apoteknya Falma terlalu OP ya bahasanya, jadi kayak agak gimana gitu ya untuk arc itu mungkin, jadi kayak terlalu easy aja mungkin. Tapi ya sudah lah ya. Terus apa tuh namanya, ya udah pengen itu aja sih, jadi kayak nggak dramanya itu sedikit, jadi kayak nyantai banget. Tapi ya itu mungkin salah satu kelebihannya juga, jadi gue tuh nontonnya tuh juga kayak nyantai aja gitu loh, nyantai nggak terlalu mikirin, dan kita sama-sama belajar gitu ya, karena ya series ini itu bisa dibilang apa tuh namanya kayak banyak banget pengetahuan gitu loh. Apalagi kalau misalkan ya lu nonton live stream di Muse Indonesia, itu tuh ada VTuber dokter gitu, gue lupa nama siapa. Dia tuh ngebahas tentang banyak hal tentang Isekai Yakyoku ini. Lu bisa nonton tuh live streamnya dia, itu menarik banget karena dia itu ngebahas kayak begitu, ngebahas kayak obat-obatnya, terus kayak ngebahas tentang apa tuh namanya kemarin ngebahas apa ya. Pokoknya banyak hal lah bahasanya gitu. Jadi yang dibahas tuh banyak hal dan itu keren banget dan menambah pengetahuan banget kayak gitu. Jadi lu bisa nonton. Jadi saya Isekai Yakyoku ini bisa dibilang kayak apa tuh namanya, bisa dibilang kayak membantu lu untuk mengetahui beberapa senyawa-senyawa, terus penyelesaiannya dan lain-lainnya tadi gitu loh. Meskipun ya harus dijelasin lebih lanjut lagi, karena gue pribadi gue nonton Isekai Yakyoku itu gue sama sekali gak ngerti gitu tentang something yang tentang kimianya kah atau kayak gimana, istilah-istilah kimia obatnya itu gue benar-benar gak ngerti sama sekali gitu loh. Istilah penyakitnya juga influenza dan lain-lain tadi itu tuh istilahnya gue benar-benar gak ngerti. Wabah hitam obatnya apa, gue jelasin itu kan di pas episode 10 kalau nggak salah ya, itu dijelasin. Tapi gue benar-benar kayak gak ngerti gitu loh istilahnya, jadi mau nggak mau harus dijelasin lagi kayak gitu. Dan mungkin kalau lo memang benar-benar into banget, bisa lo ngerti lah istilahnya ilmu yang ada di Isekai Yakyoku. Tapi ya itu nggak menutup kemungkinan bahwa Isekai Yakyoku ini bisa dibilang menjadi anime dengan ilmu dengan anime dengan adanya ilmu pengetahuan lah. Bahasa mirip-mirip kayak Hataraku Saibo, dan misalkan kayak series apa lagi ya, Dr. Stone misalkan kayak gitu. Jadi menarik banget gitu untuk Isekai Yakyoku. Makanya dari awal episode 1 gue tuh sebenarnya tertarik banget untuk Isekai Yakyoku sebenarnya, karena gue nungguin Black Death-nya ini. Dan gue waktu itu baca manganya itu sampai awal-awal yang pengenalan Black Death. Cuma waktu pada saat si Falma nerima suratnya itu, terus akhirnya gue waktu itu selesai. Jadi gue pikir wah ini menarik banget. Kayak chapter waktu itu berakhir di sana. Terus akhirnya gue pikir kayak wah ini menarik sih. Akhirnya waktu itu kan gue nggak baca lagi. Akhirnya gue baca apa tuh namanya, bukan baca sih, nungguin animenya, karena animenya juga bakal muncul kan istilahnya. Udah gue tinggal berapa lama sebetulnya ada animenya. Gue pikir kayak aduh ini menarik juga nih yang ada Black Death-nya itu kan. Akhirnya gue tungguin dan ternyata bagus juga cuy. Jadi yang waktu pas Black Death-nya diceritain terus bagaimana penyelesaian itu menarik. Cuma ya tadi penyelesaiannya, sekali lagi penyelesaiannya yang agak terlalu apa ya, terlalu cepat gitu, terlalu singkat, dan apa tuh namanya kayak terlalu banyak yang nggak dijelaskan gitu. Padahal Black Death itu kan suatu wabah besar yang masuk dalam sejarah umat manusia gitu kan, sampai membunuh hampir berapa persen gitu ya, banyak banget lah, istilahnya separuh ya daripada warga Eropa gitu loh. Jadi bener-bener mematikan itu gitu loh. Gue ngerti di mana Falma membawa ilmu pengetahuan modern gitu kan ke apa tuh namanya, ilmu pengetahuan modern ke zaman pertengahan, abad pertengahan Eropa itu. Tapi apa tuh namanya, bagaimana penyelesaiannya itu kan nggak mungkin semudah itu kan. Ini pandemi dengan tingkat penyebaran tertinggi loh, maksud gua mau se bagus apapun gitu ya, sistematis karantina dan lain-lainnya itu pasti nggak bakal segampang itu gitu loh. Dan yang gua bingung sih itu orang-orangnya itu kayak ngikut aja sih sebenarnya ya, orang-orang di Kaisaran itu warga-warganya ya itu kayak ngikut aja. Beda sama negara-negara di zaman modern sekarang di mana orang-orangnya itu kayak
apa tuh namanya, orang-orangnya itu kayak apa ya, masih pada ngeyel gitu, nganggap ini konspirasi lah, nganggap ini apa tuh namanya, senjata biologis lah, nganggap ini tuh ada untuk mengurangi banyaknya orang di bumi lah. Konspirasinya tuh banyak. Tapi kalau di Isekai Yakiku ini pengen cuma berkutat di satu, yaitu adalah itu disebarkan sama roh jahat gitu. Tapi dengan adanya Falma ya penjelasan itu menjadi lebih bagus, apalagi kan istilahnya mungkin karena ya tadi orang-orang itu percaya karena ini tuh orang dari kekaisaran gitu lah. Beda sama negara kita kan, atau negara-negara di zaman modern kan demokratis gitu ya, orang yang bisa, semua orang itu bisa bersuara gitu. Kalau di sana kan istilahnya ya mereka mau nggak mau ya harus nurutin orang kekaisaran, makanya istilahnya ya sudahlah kayak gitu kan. Makanya tadi ada yang kayak teriak-teriak, gue duluan nih harus karantina gini gitu. Ada yang kontra gitu kayak gitu, tapi ya mereka tetap nurutin kayak gitu loh. Apalagi datang si Laksamana tuh di episode sebelumnya ya, 11 apa 10 gue lupa, datangnya Laksamana terus kayak, kalau misalkan kalian gak menurutin gue bakal tembak kapal kalian, kayak gitu-gitu kan. Jadi ya peace gitu. Jadi kayak apa ya namanya ya, kayak mereka di kekaisaran gitu ya bahasa, jadi ya harus nurut gitu, mau rakyatnya mau para pendatang gitu. Lebih apa tuh namanya, mungkin karena kerajaan itu lebih kekaisaran itu kayak lebih sistematis lah dalam peraturannya yang berpusat di satu titik gitu ya bahasanya. Jadi ketika ada peraturan atau apa mereka bisa langsung ngatur rakyatnya tadi gitu loh, mungkin kayak gitu. Jadi ya apa tuh namanya, menurut gue itu menarik, satu hal yang menarik juga ya, karena ya kalau misalkan lo tahu di zaman modern itu kan kenapa banyaknya konspirasi begitu, itu baik lagi karena ada banyaknya sosial media yang muncul sekarang gitu. Jadi pendapat itu bisa cepet banget ada di depan kita gitu, dan pendapat itu bisa jadi hoax, bisa jadi baik juga. Jadi kayak bener-bener lu bisa nonton The Social Dilemma ya, mungkin sebagai tambahan aja kali ya. Lu bisa nonton The Social Dilemma, di situ ngebahas tentang pengaruh media sosial sampai ke titik dimana itu bisa sampai kayak menciptakan apa ya bahasanya, kayak perang informasi dan apa, ngebuat orang itu jadi kayak percaya konspirasi kayak gitu-gitu. Itu keren banget kalau menurut gue. The Social Dilemma itu mind blowing banget, nonton ya coba, sumpah. Apa tuh namanya, keren gitu. Dan ya pokoknya itu kamu gue untuk Isekai Yakiku. Mungkin apa lagi ya? Oh iya, main karakternya. Karakter di sini ya bahasanya. Menurut gua karakter di sini entah kenapa semuanya itu apa tuh namanya ya? Kalau boleh jujur ya bahasanya nggak terlalu menonjol gitu, kecuali Falma. Gitu. Bahkan kayak Lotte sendiri, atau kayak bahkan yang kayak si siapa tuh namanya? Ellen sendiri yang merupakan salah satu misalnya kayak waifu ya di Isekai Kyoku, itu tuh nggak terlalu apa ya, terlalu dieksplor gitu loh. Jadi kayak apa tuh namanya, Ellen sama Lotte ini jadi kayak karakter yang menjadi asisten daripada si Falma, udah gitu. Jadi kayak udah gitu aja. Bahkan Ellen sendiri yang bertugas untuk menjadi apa tuh namanya, menjadi guru daripada si Falma sendiri pun ya nggak terlalu gimana-gimana gitu lah bahasanya. Menurut gue kayak Lotte sendiri ya, bahasa Lotte itu ya udah karakter apa tuh namanya, karakter yang lucu gitu ya, bahasa imut, dan dia bertingkah dengan imut aja udah gitu. Ellen sendiri karakter yang bisa dibilang kayak bertanggung jawab dan apa tuh namanya, asisten yang baik lah bahasanya. Tapi yang apa tuh bukan berarti ya bukan suatu itu karakter yang jelek gitu ya. Karakter yang menurut gue ya biasa aja sebenarnya, Cilote sama si Ellen ini gitu loh. Bahkan karakter-karakter lain yang menurut gue sih kayak yang lebih menarik itu kayak si bapaknya gitu loh, karena si bapaknya sama si Ratu sebenarnya menurut gue lebih menarik mereka gitu loh. Si bapaknya sendiri kan dari awal kan gak percaya sama Falma, sekarang mulai percaya, mulai kayak dia tuh kayak ya dia tuh menunjukkan seberapa bagusnya dia tuh menjadi seorang bangsawan gitu loh. Kayak ngurusin ini dengan cekatan. Dia kan kepala sekolah juga ya kalau nggak salah, kepala universitas juga kalau nggak salah, gue lupa ya. Pokoknya bener-bener apa tuh namanya, diperlihatkan gitu si bapaknya itu bagaimana cara dia itu nyelesain masalah, percaya sama Falma gini kayak gitu. Dan si Ratunya sendiri juga sama, di mana Ratunya itu ngambil ngambil keputusan tuh kayak cepet tek menilai dan sampai percaya sama Falma juga gitu kan. Karena kan intinya itu adalah kepercayaan sebenarnya. Jadi kayak kalau misalkan orang pusat itu percaya sama orang-orang yang dia nilai berbakat gitu ya bahasanya, itu suatu hal yang bagus gitu loh. Susah gitu misalkan ya, mau di negara manapun, bahkan negara modern sekarang, pemerintah itu kadang-kadang suka nggak percaya gitu ya istilahnya sama rakyatnya sendiri gitu loh, kemampuan rakyatnya sendiri. Akhirnya minta misalkan bantuan daripada bantuan daripada tenaga negara lain, luar negeri atau kayak gimana, itu tuh kayak gitu. Jadi kayak orang dalam negeri kayak di underestimate banget kan. Nah kalau di sini si Ratunya itu nggak melakukan hal itu, dan itu suatu hal yang bagus kalau menurut gua, seperti itu. Apalagi Falma sendiri kan mungkin karena Falma sendiri kan juga OP juga gitu ya. Jadi ya bisa dibilang ya
masa nggak percaya gitu ya, malah jadi kelihatan bodoh banget si ratunya gitu. Apalagi ditambah dengan dia tuh bisa dibilang ya benar-benar kayak berhutang nyawa sama si Falma. Dia diselamatin sama Falma padahal itu udah mau dead gitu kan. Jadi ya menurut juga itu salah satu faktor terbesar juga sih bahasanya dari si ratunya untuk percaya sama Falma gitu. Jadi butuh pembuktian gitu bahasanya. Jadi ya mungkin kalau direlatekan dengan negara sekarang, negara modern, ya lu harus butuh pembuktian. Butuh lu itu harus memperlihatkan kapasitas lu dan kemampuan lu untuk bisa diakui sama orang gitu loh. Ya meskipun sekarang untuk membuat lu bisa diakui ya dengan berbagai hal ya, dengan viral kah, dengan melakukan suatu hal yang bodoh akhirnya viral. Belum ngebahas kemana-mana ya bahasa, tapi yang jelas itulah ya, gue bakal ngasih ya 75. Kamu guys kayak Kyoku, menurut gue ini jujur aja nih isekai dengan konsep yang menarik, bener-bener menarik banget. Ini satu hal yang cukup jarang ditemui di anime isekai. Tapi ya balik lagi, treatment yang diberikan ke anime isekai itu sebenarnya yang gue takutkan. Ini selalu gue bahas di setiap anime adaptasi isekai, itu tuh pasti selalu kayak nggak bisa yang namanya memberikan justice. Gue nggak tahu ya di manga apakah dijelaskan tentang penyelesaian Tupaya tadi. Kalau enggak berarti memang adaptasinya udah cukup oke, tapi nggak terlalu apa itu namanya, mungkin memang source material sendiri yang jelek gitu. Tapi apa tuh namanya, kayak bisa berasa banget gitu loh. Jadi kayak banyak hal yang apa tuh namanya, kayak di-cut kah atau kayak gimana gitu loh. Tapi isekai kayak gini masih oke loh. Maksud gue cukup oke gitu loh untuk adaptasi, karena apa tuh namanya, gue inget banget ada beberapa adegan yang di-cut. Contoh kayak waktu pas sebelum adanya Black Death itu tuh sebenarnya ada pertemuan di antara kakaknya Falma sama Falma sebenarnya. Tapi adegan itu di-cut. Itu menurut gue nggak jadi masalah sebenarnya, karena pas gue nonton animenya pun juga berasa kayak nggak ada masalah sih. Cuma mungkin waktu itu adegan lucu aja sih, kakaknya kan nggak percaya sama Falma kan, bahkan waktu itu ngajak tarung Falma kalau nggak salah di manganya. Tapi ya itu ya sudahlah kayak gitu kan. Jadi misalnya treatment untuk anime-anime isekai sebenarnya yang gue takutin gitu lah. Makanya kenapa gue tuh selalu nonton isekai itu pasti selalu batch, karena gue tuh takutnya itu adalah ketika gue nonton per minggu, gue tuh kayak apa ya, ngelihat kayak apa tuh namanya, isekai itu kayak jelek aja gitu loh bahasanya. Bahkan salah satu yang isekai yang gue tungguin banget dulu itu Otome Game Sekai Wa Mob, yang bagus, menurut gue tuh bagus banget gitu di manganya. Itu di treatmentnya apa coba tuh lihat kayak gitu ya bahasanya. Misalnya ya gue takut aja. Apalagi nanti Fall juga banyak banget isekai juga gitu ya. Aku kemarin gue ada reaction, terus apa tuh namanya, nanti ada Kage juga. Kage itu kemungkinan gue nggak bakal react juga sih. Terus ada juga yang jadi pedang itu gue juga udah pernah baca manganya tuh, yang jadi pedang Tensei apa gitu, Chitara, yang pokoknya jadi pedang terus diambil sama yang apa tuh namanya, cewek yang wolf, bukan wolf, apa ya, kayak demi human kayak gitu. Itu menarik juga sih menurut gue. Ya pokoknya apa namanya, isekai kayak gini salah satu isekai yang menarik banget di antara banyaknya isekai yang apa tuh namanya, ya power fantasi, yang power system yang kayak seperti di game kayak gitu-gitu. Di antara semua banyak isekai tadi, tapi ya tetap menggunakan atau bisa memang kayak tidak apa namanya, tidak melewati yang namanya treatment isekai yang bisa dibilang kayak ya setengah-setengah kayak gitu. Itu sangat disayangkan sekali. Tapi ya menurut gue cukup oke, makanya gue kasih 75 nih, karena benar standar banget. Dan menurut gue tapi ini menarik banget, menarik tapi eksekusinya cukup standar kayak gitu. Ya kita lanjut ke episode ke 13 dan 1 season dari isekai 13 kan, episode ke-12 dan satu season dari isekai Kyoku. Dia udah tamat, jadi ya kita udah gak usah berharap pada season 2 nya, sangat disayangkan. Tapi ya segitu aja. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe, nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa di Fall nanti. Tunggu aja nanti gue bakal react apaan aja, jadi karena gue nggak ngebuat line up-nya, jadi itu tunggu aja nanti gue bakal ngupload video reaction apa aja kayak gitu. Ya segitu aja, terima kasih, bye.